Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat episode, pada kesempatan kali ini, saya telah mengundang narasumber untuk membedah isu yang akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Isu tersebut adalah pengaruh politik ke budaya di era demokrasi, baik atau burukkah? Nah, untuk membedah isu ini, telah hadir di tengah-tengah studio episode seorang akademisi dan budayawan. Saya langsung perkenalkan, beliau adalah Dr. Supa Atana, budayawan, pemerhati sosial politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat episode, kami langsung untuk membedah tema yang akan kami diskusikan. Pak Dokter, seperti apa budaya bangsa ini di era demokrasi atau sebelum era demokrasi? Apa perbandingannya? Terima kasih, dan pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur karena mendapat kesempatan hadir di IP Show. Sama-sama Pak Dokter. Ya, terima kasih. Dan tentang demokrasi, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya ini penting saya sampaikan karena ini pengetahuan untuk seluruh umat manusia. Sebetulnya demokrasi memang secara kata demokrasi dari Yunani, demok dengan resi, yang berarti kemudian pemerintahan rakyat. Tetapi sebetulnya praktek-praktek demokrasi awalnya itu sudah ditemukan awalnya itu di seputaran wilayah Irak, Syria dan Iran. Jadi saya kira publik mesti tahu bahwasanya konsep dasar demokrasi itu sebetulnya berpusat di wilayah-wilayah Arab ya, Timur Tengah itu. Tengah. Ya, Asia Tengah, Asia Barat itu. Asia Barat. Ya, di situ di Irak ya, kemudian Iran, Syria. Nah, tapi kemudian berkembang ke India dan terus kemudian ke Lebanon dan terus ke Athena, dan muncul di Athena pada abad ke-5 Masehi, yang kemudian orang mengenal sebagai konsep pemerintahan. Dan ini bukan saya yang ini ditulis oleh siapa ini, ada penulis dari Barat, The Life and the Death of Democracy, John Keane ya, John Keane. Judul buku tersebut yang saya kutip tadi itu beliau, bahwa demokrasi itu bibit awalnya di Asia, pusaran Asia Barat itu. Nah, hanya kemudian orang mengenal demokrasi dari Yunani, Athena. Nah, kenapa saya mau sampaikan ini hubungannya tadi ketika kita bicara demokrasi, terutama di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana? Jadi saya mau bilang bahwa di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, sebelum demokrasi sebetulnya kita sudah punya pola-pola kehidupan yang demokratis. Ya, terutama di Sulawesi Selatan kita kenal dengan adanya konsep tumanurung. Nah, yang kemudian konsep tumanurung itu menginspirasi raja-raja abad-abad awal ya di wilayah ini untuk mengembangkan masyarakat dan wilayah mereka. Nah, sehingga secara esensial, walaupun tidak dikatakan demokrasi, tapi paling tidak konsep pemerintahan itu ada, tumanurung. Sebagaimana juga demokrasi itu bibitnya dari awalnya dari Timur Tengah, walaupun tidak dikatakan demokrasi. Tapi ilmuwan, peneliti menyebutkan bahwa konsep-konsep pemerintahan, pengelolaan masyarakat, wilayah, dan negara itu dimulai dari Asia Barat itu. Nah, kaitannya di sini di Indonesia menurut saya itu sudah ada semua bibit-bibitnya di Jawa, di Kalimantan, dan biasanya kalau di Jawa mungkin kita mengenal dengan konsep Ratu Adil.
terus kita tomanurung, dan itu secara sistemik ada, nah, walaupun bukan demokrasi. Nah, sehingga dulu di Sulawesi Selatan itu kita punya agama-agama tradisional juga, dan bahkan orang menyebut misalnya kitab Lagaligo itu adalah sebuah kitab masyarakat pemerintahan yang cukup inilah memadai untuk disebut sebagai sebuah petunjuk, sebuah pedoman bagi suatu kaum. Nah, sehingga kalau kita mau mengatakan bagaimana sistem pemerintahan pada awal di wilayah ini, menurut saya sangat demokratis karena terbukti raja-raja di Sulawesi Selatan itu berhasil membangun masyarakat mereka. Bahkan kita dengar misalnya sebelum ada pelantikan raja itu ada perjanjian antara rakyat dengan raja, ya, dan itu ada di mana-mana. Nah, sehingga menurut saya konsep demokrasi di Sulawesi Selatan itu di negara kita secara kultural, secara budaya itu sudah ada. Nah, terus kalau misalnya kita mau bandingkan sekarang ini, bagaimana sekarang ini, ya saya kira hanya persoalan penamaan yang beda, tetapi kemudian secara substansi demokrasi, menurut saya kita mengalami kemunduran, ya, mengalami kemunduran karena apa yang kita rasakan sekarang ini, terutama terkait dengan kalau kita bicara tentang konsep masyarakat, konsep komunitas, banyak hal-hal yang kemudian tergerus dari kita akibat dari sistem demokrasi yang menurut saya juga tidak diterima secara utuh konsep demokrasi itu tadi. Karena demokrasi ini menurut saya mengalami proses perubahan evolusi, sebagaimana tadi bahwa sebetulnya akar demokrasi itu bukan dari barat tapi dari negara-negara Timur Tengah. Nah, ketika diproduksi juga di barat, itu kemudian mengalami pergeseran-pergeseran yang tentu saja sesuai dengan kondisi dan mungkin juga kepentingan politik. Betul, kepentingan politik di masyarakat tersebut. Karena ya ada namanya bahwa setiap suatu konsep biasanya tidak terlepas dari konsep ideologi. Apapun kita mengatakan bahwa termasuk ilmu pengetahuan, selalu ada di bawahnya katakanlah fondasi dasar yang ikut membonceng dari sebuah sistem. Dan menurut saya demokrasi yang kemudian juga tiba di Indonesia itu kemudian tidak mempunyai ciri khas yang begitu yang kuat, ya, untuk bisa dibedah sedemikian rupa sehingga kita bisa memahami sebagai sebuah demokrasi yang ideal yang terus memaksimalkan potensi-potensi kultural yang ada di masyarakat. Malah kemudian banyak hal-hal yang tergerus akibat dari sistem politik yang dianggap demokrasi itu yang menurut saya demokrasi yang yang tidak terwujud secara maksimal. Nah, oleh karena itu perlu menurut saya baik pemerintah maupun para politisi dan juga semua pihak itu harus berpikir bagaimana kemudian melahirkan konsep demokrasi yang sesuai dengan kultur kita sendiri, sehingga budaya kita tidak tergerus oleh sistem politik. Nah, yang saya mau bilang bahwa sistem demokrasi kita yang bias itu karena contohnya misalnya katanya demokrasi itu adalah semua orang bisa bersuara, semua orang bisa mengeluarkan pendapat dan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tapi kenapa kemudian misalnya pegawai negeri, ya, itu tidak bisa secara leluasa menyatakan pandangan-pandangan politiknya, terutama terkait bagaimana mendukung suatu figur. Nah, itu kan lucu. Lucu menurut saya karena
demokrasi yang punya filosofi bahwa semua orang bisa bersuara, punya kedudukan yang sama, tetapi ketika pegawai negeri ingin menyatakan dukungannya secara terbuka itu dilarang oleh undang-undang. Nah, apakah itu demokrasi yang kita jalankan? Artinya demokrasi kita tidak full demokrasi, tidak utuh. Nah, dan menurut saya demokrasi itu kemudian bisa berkualitas kalau didukung oleh masyarakat yang secara keilmuan, secara ekonomi dan seterusnya, katakanlah mereka yang berada pada kelas menengah atau masyarakat madani yang punya kemampuan intelektual, punya kemandirian ekonomi. Nah, itu seharusnya harus terlibat. Nah, posisi itu diduduki para akademisi, misalnya para dosen, tetapi dosen yang pegawai negeri kemudian tidak boleh menyatakan pendapatnya secara terbuka tentang dukungannya pada seorang figur. Dan itu kan lucu. Nah, lucunya kemudian diizinkan memilih, tapi tidak diizinkan untuk menyatakan bagaimana seharusnya pemerintahan seorang figur dan berbagai varian-varian dari politik itu. Nah, itu yang kemudian saya sebut anomali. Jadinya ya ketika kita membedah demokrasi di Indonesia, memang ketika kita mau mendapatkan hasilnya itu tidak maksimal karena menjalankan demokrasi juga setengah hati. Nah, contoh konkret hak asasi kalau kita bicara tentang pengertian manusia dalam perspektif Plato atau Aristoteles bahwa manusia adalah orang politik, harus melek politik, tapi pada saat yang sama dikebiri hak-haknya, dikebiri haknya untuk menyatakan bagaimana politik atau menyatakan dukungannya secara terbuka pada seorang figur. Dan itu penting karena hasil dari sebuah proses politik dan demokrasi itu terakumulasi pada terpilihnya seorang figur sebagai pejabat publik. Nah, dan celakanya itu tidak diberikan haknya kepada kaum yang intelektual lah, kaum akademisi. Ya, untuk menyampaikan semua pandangan-pandangan mereka. Nah, sehingga menurut saya ke depan para politisi, semua pihak, pejabat atau presiden harus memikirkan merubah kembali bagaimana hak politik misalnya para dosen, para akademisi itu dikembalikan supaya demokrasi yang kita inginkan kembali berkualitas. Seperti itu, Pak. Baik. Saya kira. Sahabat dan sobat episode pembuka dari Pak Dr. Supatana itu telah memberikan sebuah edukasi tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri, yang mungkin ada banyak pihak yang belum mengetahui secara mendalam tentang persoalan demokrasi atau sistem demokrasi itu sendiri. Baik, saya pendalaman sedikit Pak Dr. Supa. Yep. Saya pernah membaca salah satu buku Pak Dokter bahwa demokrasi yang dianut Amerika itu dan dipaksakan ke seluruh negara-negara yang dalam tanda kutip bermitra dengannya itu tidak lepas dari untuk mengimbangi sistem perpolitikan dari lawan politiknya yang pada saat itu Uni Soviet yang membawa pemikiran sosialis dan katanya demokrasi itu diciptakan, diterima dan dikembangkan oleh Amerika untuk mengimbangi pemikiran sosialis. Kemudian ya pertanyaan kedua, sejauh mana demokrasi ini mengganggu penerapan dari Pancasila itu sendiri di Indonesia ini, Pak Dokter? Ya, saya kira memang Amerika ini adalah juaranya yang melakukan semacam rekayasa dalam sistem politik, tidak hanya sistem politik, menurut saya sistem ekonomi juga. Dan semua orang tahu bahwa pertarungan antara Amerika dan Uni Soviet memang itu sudah terjadi dari berbagai peperangan. Nah, sehingga itu boleh jadi bahwa demokrasi yang mereka konsep itu dalam mengimbangi pengaruh politik Soviet. Nah, sehingga sebagaimana saya bilang, demokrasi memang juga macam-macam.
Ada demokrasi liberal, demokrasi kapital, demokrasi sosial, dan seterusnya. Ada banyak demokrasi. Nah, sehingga sekali lagi kenapa kita di Indonesia ini tidak menyusun juga konsep demokrasi ala kultur kita. Kultur kita. Nah, sehingga dalam kaitan itu perlu ada demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pancasila, betul. Nah, sehingga sejauh mana demokrasi ini merusak Pancasila, saya kira belum ada penelitian seperti itu. Tapi sebetulnya demokrasi dengan Pancasila itu satu semangat. Satu semangat di mana mereka pada dasarnya menjunjung kedaulatan rakyat. Nah, sehingga kalau demokrasi dijalankan secara konsisten, maka itu akan membantu memperkuat kembali Pancasila tersebut, bukan malah mengebiri Pancasila. Nah, sehingga penting demokrasi ini dipahami oleh masyarakat. Seperti apa demokrasi itu yang sebetulnya. Jangan hanya kemudian demokrasi dalam wacana yang dipahami oleh kaum elit. Nah, masyarakat juga perlu tahu. Nah, makanya dari awal saya bilang bahwa demokrasi yang bermutu itu didukung oleh masyarakat yang punya pemahaman juga tentang demokrasi. Iya, betul. Jadi masyarakat tidak hanya kemudian menjadi alat dari partai politik untuk sekedar menjadikan mereka sapi perahan, dalam pengertian masyarakat kemudian hanya dielu-elukan ketika dalam kampanye, ya, ketika mereka mau jadi DPR, mereka menjadi bupati dan seterusnya. Nah, setelah lepas itu rakyat dilupakan. Nah, kalau masyarakat kemudian juga dididik untuk memahami demokrasi, maka tentu saja masyarakat juga akan memilih wakilnya yang menurut dia betul-betul itu perwakilan dia gitu. Jadi yang dia pilih adalah nurani, adalah yang merepresentasikan kata hatinya, nuraninya, bukan karena paksaan dan bukan karena money politik, ya, tapi betul-betul dia memilih dan memihaki seorang tokoh karena tokoh itu dianggap adalah representasi dari nurani mereka. Nah, sehingga demokrasi kalau disesuaikan dengan kultur kita sendiri, ya, bahwa rakyat itu kemudian menjadi berdaulat adalah Tuhan, saya kira demokrasi akan menjadi penguat dari Pancasila tersebut. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Pak Dr. Supa dalam membedah isu kita. Baik, Pak Dokter, seperti apa pengaruh perpolitikan bangsa saat ini dalam mempengaruhi budaya masyarakat kita? Apakah memang perpolitikan saat ini itu sudah menggiring jauh budaya-budaya kita yang tadi Pak Dr. Supa sebutkan ternyata dasarnya sangat kuat dari awal, bahkan sebenarnya tidak kalah dari sistem apalagi ideologi yang dibawa ke negara kita, yang dikampanye-kampanyekan oleh kaum Barat. Pak Dr. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira belum maksimal, ya. Tapi cenderung menjadikan budaya kita hanya sebagai alat politik. Jadi politik kita adalah politikal budaya, bukan budaya politik. Jadi budaya kita hanya diperhatikan manakala kontestasi politik terjadi untuk menduduki anggota dewan, menjadi DPR, menjadi gubernur, dan seterusnya. Jadi budaya hanya diperalat untuk pada momentum politik saja. Pada momentum politik saja. Jadi budaya belum dijadikan sebagai paradigma, sebagai inspirasi dalam bergerak, ya, dalam melakukan politik. Jadi budaya hanya menjadi lip service, pemanis saja, supaya bisa menarik simpati dari massa. Itu sih boleh-boleh aja, dan itu memang sesuatu yang wajar dalam berpolitik, tetapi menurut saya itu bukan gimmick ANSI,
tapi sesuatu yang dihayati bahwa budaya itu perlu penghormatan, perlu diberi ruang yang sangat kuat di perpolitikan kita. Nah, sehingga para politisi dan sebagainya betul-betul adalah orang politisi yang berbudaya. Jadi politiknya itu adalah berbudaya, berbudidaya, yang merupakan hasil dari pencerapan dan warisan dari leluhur kita. Jadi saya melihatnya budaya hanya menjadi alat, dan itu pun juga sebetulnya diperparah oleh kaum akademisi, ya, yang kemudian tidak bisa menunjukkan bahwa budaya itu memang punya kekuatan untuk menjadi inspirasi para politisi dalam melakukan aktivitas politiknya. Dan ini tentu saja PR yang besar bagi para akademisi, terutama di fakultas seperti di fakultas saya, ilmu budaya, yang menurut saya belum maksimal untuk menawarkan sebuah konsep budaya yang betul-betul para siapapun termasuk politisi meyakini bahwa budaya itu memang suatu jalan yang menjanjikan untuk bisa dijadikan sebagai inspirasi dan paradigma dalam berpolitik. Nah, jadi semuanya tidak hanya semata kesalahan para politisi, tapi juga para budayawan sendiri juga, terus terutama para akademisi, ya, para akademisi dan juga menurut saya para ulama lah juga tidak bisa melihat budaya itu sebagai sebuah modal untuk dijadikan sebagai basis dalam semua aktivitas, ya, di bidang ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Budaya tidak dijadikan sebagai sokoguru. Nah, seharusnya budaya itu adalah sokoguru, sebagaimana pengertian budaya itu adalah hasil renungan dan pencerapan akal budi manusia dalam merespon persoalan-persoalan kehidupan. Baik, sahabat dan sobat IPISO, Pak Dr. Supa telah memperkaya kita punya tema dan isu pada kesempatan kali ini dengan pemahaman beliau yang sangat luar biasa. Kita lanjut, Pak Dokter. Ini di era digitalisasi sekarang ini, Pak Dokter, yang pincang masuk ke negara kita, bahkan sudah hampir masuk pada titik 5.0 ya, yang notabene tentu akan sangat mempengaruhi kebudayaan kita. Nah, pertanyaannya, sejauh mana digitalisasi ini mempengaruhi budaya kita? Apakah lebih mengarah ke hal yang positif atau justru malah mereduksi kebudayaan kita? Ya, jadi digitalisasi ini sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau menarik kesimpulan, saya kira terburu-buru. Tapi secara filosofis, teknologi digital ini seperti pisau lah. Artinya bahwa pisau itu bisa kita gunakan untuk memotong untuk kebutuhan sehari-hari kita, tapi pisau juga bisa kemudian melukai kita. Nah, sehingga budaya digitalisasi ini kalau kita mampu memanfaatkan dengan maksimal, maka akan menjadi positif bagi kebudayaan kita. Bahkan kemudian seharusnya budaya itu menjadi semakin kuat dan dikenal oleh dunia global manakala digitalisasi ini dimanfaatkan. Tetapi kalau kemudian digitalisasi hanya dijadikan hanya sebagai hiburan semata, ya, hanya untuk senang-senang semata, dan kita tidak punya cara pandang yang betul tentang digitalisasi, maka kita akan terbawa arus oleh berbagai macam propaganda dari digitalisasi. Kita akan menjadi masyarakat hedonis, konsumeris, dan tentu saja selalu menjadi bangsa yang mengikut kepada negara-negara disebut negara maju. Kita tidak akan pernah menjadi negara superpower, padahal potensi itu kita miliki. Betul. Karena secara sumber daya manusia, siapa sih yang sanksi terhadap kemampuan masyarakat Indonesia, ya? Misalnya kalau di toko internasional, misalnya dari segi pemikiran teknologi, kita punya Habibie. Habibie itu hanya sedikit orang yang punya di dunia.
dan itu orang-orang Indonesia. Nah, ini hanya sekedar memberikan gambaran bahwa secara kualitas sumber daya manusia itu hebat, sumber daya manusia Indonesia itu hebat. Dan tidak ada juga yang menyaksikan bahwa sumber daya alam Indonesia ini sangat kaya. Mungkin nomor 3 lah di dunia ya. Sehingga secara potensi kita punya. Nah, dan kita juga secara letak geografis, kita berada pada wilayah yang sangat strategis dibanding di seluruh negara di dunia. Ya, kita iklimnya bagus, hawanya bagus, dan kita punya perairan yang bagus, ya. Dan menurut teori peradaban bahwa negara yang memiliki perairan lebih banyak itu kesempatan untuk maju lebih besar. Lebih besar. Ya. Oh, iya. Dan saya kira kalau orang mau mempelajari sejarah peradaban, maka peradaban itu lahir dari wilayah-wilayah yang punya sungai, punya perairan, dan kita punya itu. Nah, jadi menurut saya Indonesia akan menjadi negara superpower manakala digitalisasi ini tidak kemudian memperalat kita, tapi kita menggunakan memanfaatkannya dengan bagus sehingga teknologi yang kita pahami untuk membuat kinerja kita semakin efisien, efektif, dan menghasilkan banyak hal itu bisa terwujud secara maksimal kalau kita mampu memanfaatkan teknologi digitalisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, jadi kembali bahwa digitalisasi punya dua mata ya, positif dan negatif. Nah, kalau kita memanfaatkan positif, maka budaya kita akan semakin dikenal dan semakin kuat. Tapi kalau tidak, maka budaya kita akan tergerus, maka kita akan menjadi bangsa yang centang perenang, tidak punya kepribadian dan tidak punya budaya. Baik, sahabat dan sobat IPISO, makin didalami oleh Pak Dr. Supa tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baik, saya juga akan semakin ingin mendalami dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dokter. Ya. Pertanyaan saya sekarang Pak Dokter, apakah politik populisme dan identitas itu merusak budaya berbangsa kita? Ya, tentang politik identitas memang banyak komentator, banyak analis yang menyebut bahwa itu langkah mundur atau suatu yang negatif bagi perpolitikan kita. Tapi menurut saya itu adalah cara pandang yang berdasarkan pemikiran yang dipengaruhi berpikir global atau pemikiran globalisasi. Nah, saya mau bilang bahwa kita seharusnya jangan terpengaruh dengan pemikiran globalisasi. Nah, globalisasi itu secara filosofi ada yang pusat dan yang lain itu adalah bawahan atau subordinat. Jadi ada sumbu, ada bagian-bagian. Nah, kalau kita berpikir globalisasi, maka kita akan selalu menjadi, karena globalisasi ini datangnya dari barat. Nah, kalau kita mengikuti cara berpikir ini, maka kita akan selalu menjadi orang pinggiran. Kita tidak akan pernah sejajar dengan di sini. Nah, dan menurut saya, cara berpikir para analis yang menyebut bahwa berpolitik gaya populisme dan tadi identitas itu adalah cara mundur, menurut saya itu adalah cara berpikir globalisasi. Nah, saya berpikir sebagai manusia Indonesia dan sebagai orang Timur, terutama juga orang Sulawesi Selatan, menganggap bahwa politik identitas itu penting, politik populis itu penting, karena itu adalah ciri khas kita. Ya. Ingat bahwa negara Barat itu secara kultural dia tidak kuat, terutama sebetulnya Amerika. Amerika itu adalah negara imigran, semua orang datang di sana dan hampir tidak punya ciri khas budaya. Nah, sehingga mereka menciptakan budaya-budaya mesin, robot dan sebagainya, dan menciptakan tokoh-tokoh seperti Superman dan sebagainya. Nah, kita punya tokoh seperti itu, kita punya Ilagaligo, kita punya sejarah besar di masa lalu, ya. Nah, sehingga kita perlu berpikir bahwa kita ini identitasnya ini loh.
kita menunjukkan diri kita bahwa kita orang Sulawesi, ya. Jadi misalnya kalau kita bicara misalnya maaf saja misalnya kalau Pak Amran mau jadi kandidat seharusnya tidak menghilangkan identitas Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Malah itu harus dilengketkan karena itu identitas. Nah, identitas itu sesuatu yang natural. Nah, maka orang yang mau menghilangkan identitasnya menurut saya tidak pernah bisa dipercayai karena identitas itu sesuatu yang natural dalam diri manusia. Dan saya kira bukan hanya pandangan saintifik seperti itu, tapi juga pandangan Al-Quran. Nah, Al-Quran bilang, kami menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Nah, suku itu adalah identitas. Sehingga, dan Al-Quran itu adalah abadi. Dan Tuhan menjamin itu, bahwa kamu punya suku, kamu punya bangsa. Dan suku dan bangsa itu kamu saling kenal mengenal. Nah, sehingga menurut saya menunjukkan identitas, menunjukkan kesukuan itu bagus karena Al-Quran mengajarkan itu. Nah, sehingga kalau dipandang juga secara kultural, secara budaya, itu akan menguatkan budaya kita sendiri. Dan cara pandang seperti itu, kita percayai bahwa politik seperti itu tidak pernah melakukan eksploitatif terhadap wilayah kita, terhadap suku kita, terhadap semuanya. Karena dia mau jujur terhadap apa yang dia miliki. Gitu. Nah, malah kalau menyembunyikan dan melakukan manipulasi itu tidak bisa kita percayai. Nah, sehingga menurut saya kalau orang tampil secara genuine, secara asli, ya, itu lebih bagus. Makanya saya menentang pendapat bahwa politik identitas itu adalah primitif. Malah menurut saya itu adalah berpikir yang sangat rasional, ya, sangat rasional dan sangat natural, ya, sangat natural sehingga orang yang tampil seperti itu layak untuk didukung menurut saya. Karena sekali lagi orang seperti itu tidak akan melukai kita, tidak akan mendustai budayanya, dan tidak akan meninggalkan budayanya, malah kemudian memperkuat. Nah, kalau itu terjadi, maka potensi-potensi yang ada di sekitar kita itu akan dimanfaatkan dengan bagus. Karena orang seperti itu menganggap dirinya adalah bagian dari budaya itu. Jadi tidak mungkin dia lukai, tidak mungkin dia eksploitasi hanya untuk kepentingan semata, kepentingan pribadinya. Mereka mengeksploitasi, mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia untuk kepentingan bersama, untuk kejayaan bersama. Nah, sehingga politik, sekali lagi politik identitas itu mutlak dilakukan untuk bagi politisi yang cerdas dan politisi yang berpikir masa depan. Baik, sahabat dan sobat episode, makin menarik edukasi-edukasi dari Pak Dr. Supa Atana. Pertanyaan terakhir, Pak Dokter. Ya. Seperti apa perhatian Pak Presiden Jokowi pada pengembangan budaya atau kemajuan budaya bangsa kita di eranya? Wow, Jokowi bagi saya itu adalah tokoh yang luar biasa, ya, inspiratif betul. Jadi kecerdasan Jokowi itu menurut saya tidak dilihat dari cara bicara dia. Kecerdasan Jokowi itu dilihat dari cara bertindak dia. Dia sangat cerdas dalam bertindak. Oleh karena itu, menurut saya Jokowi jangan dipaksa untuk bisa tampil orasi yang begitu memukau orang. Dia bukan di situ. Dia bukan tipikal orator yang dan menurut saya tidak perlu. Karena kita sudah kenyang dengan yang begitu. Kita sekarang butuh kecerdasan yang betul bertindak, kecerdasan bertindak, dan itu dimiliki Jokowi. Jadi menurut saya Jokowi tidak perlu diharapkan cerita mentereng apa dan sebagainya dengan retorika yang membakar. Dan itu juga bukan zamannya. Ini bukan zaman revolusi lagi. Ini zaman teknologi yang kerja real itu lebih dibutuhkan. Nah, dan menurut saya pada era Jokowi lah
di Papua itu diadakan pertama kalinya PON. Nah, dan itu menunjukkan bahwa Jokowi sangat serius untuk membangun budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa secara kultural Papua masih dianggap sangat primitif. Ya, seperti itu ya, bahwa mereka masih kental dengan budayanya. Nah, ini juga yang saya mau tekankan juga pada kesempatan ini, bahwa budaya itu jangan hanya dimaknai dengan tari-tarian, koteka, dan seterusnya. Budaya itu meliputi semua aktivitas manusia, cara berpikir, teknologinya, dan sebagainya. Termasuk seni dan sebagainya. Tapi kesalahan selama ini, budaya hanya dimaknai kesenian, tari-tarian, drama, dan sebagainya. Itu tidak. Teknologi, semua yang diciptakan manusia itu adalah budaya. Karena sekali lagi budaya itu adalah hasil cipta karya manusia. Apapun yang dilakukan manusia berdasarkan akal pikirannya itu adalah budaya. Nah, dan pada zaman Jokowi juga ketika berpidato Presiden memakai salah satu pakaian tradisional suku Baduy misalnya. Nah, tidak perlu Jokowi menerangkan begitu luar biasa. Orang sudah paham bahwa Jokowi ingin menghidupkan budaya dan menghormati komunitas-komunitas yang ada. Nah, sehingga bagi saya Jokowi sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi bahwa hasilnya belum maksimal itu bukan Indonesia ini bukan hanya Jokowi. Seharusnya semua elemen-elemen yang ada bangsa itu ikut mengimplementasikan apa yang dilakukan Jokowi. Jadi simbol negara itu sudah dilakukan. Jadi tinggal kita semua merealisasikan apa yang diperankan oleh Jokowi. Tidak perlu lagi Jokowi bicara begini-begini. Dan saya kira kita sebagai masyarakat cerdas tidak perlu terlalu banyak kita sampaikan, orang sudah mengerti. Dan bagi saya orang yang menurut saya sangat mengerti apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, sehingga saya bilang gerak-geraknya Jokowi itu adalah gerak sesuatu yang sangat argumentatif ya, sangat reasonable, sangat logik ya. Nah, dan kecerdasan Jokowi pada tindakannya, dan manusia memang tidak ada sempurna, tidak bisa. Bukan bahwa tidak bisa. Dalam hal ini, Jokowi memang sepertinya sudah ditakdirkan untuk tidak seperti Surya Paloh dalam bicara menggebu-gebu dan sebagainya. Terus bukan juga tipe Soekarno misalnya. Dan menurut saya, Saman memang menghadirkan seorang Jokowi tipe seperti itu. Bukan tipe yang romantis, melankolis, dan seterusnya. Tapi tipe pekerja yang betul-betul merespon persoalan-persoalan rakyat. Nah, tidak ada menurut saya presiden selama ini yang kita lihat terjun langsung ke sawah, terus menanam tumbuhan apalagi namanya yang di laut itu, rumput laut dan sebagainya. Tidak, Presiden Jokowi lah yang seperti itu, bahkan hujan turun dia tetap seperti itu. Nah, untuk apa lagi Pak Jokowi melakukan pencitraan? Kalau dianggap itu pencitraan. Betul. Nah, ini betul-betul dari cetusan nuraninya untuk menunjukkan orang bahwa ya semua pejabat seharusnya begitu. Harus merakyat. Jadi betul-betul Jokowi itu tidak terlalu menyampaikan secara oral apa yang diinginkan, tapi dia praktek. Dan menurut saya, orang bilang cinta itu bukan yang diungkapkan, cinta itu apa yang dilaksanakan. Dan menurut saya, cinta Jokowi itu lewat pernyataannya, lewat sikapnya, lewat tindakannya. Nah, sehingga menurut saya Pak Jokowi hari ini sudah on the track. Saya kira begitu, Pak. Baik, sahabat dan sobat IPISO, demikianlah edukasi yang diberikan oleh Pak Dr. Supatana dalam membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan saya berharap pada kesempatan yang lain Pak Dr. Supatana bersedia kembali mengedukasi masyarakat Indonesia melalui diskusi-diskusi kita di IP Show
Kenapa? Karena memang seyogianya seorang ilmuwan, seorang akademisi itu harus selalu tampil memberikan edukasi-edukasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang betul-betul belum memahami secara mendalam tentang bagaimana itu berbudaya, berbangsa, bernegara, itu sangat membutuhkan edukasi-edukasi dari seorang ilmuwan atau seorang akademisi-akademisi yang memang memiliki pendidikan yang tinggi dan keilmuan yang tinggi, yang seharusnya memang menjadi pendidik bagi masyarakat secara luas. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Terima Supa kasih Adana. banyak. Ya. Jangan pernah dulu Pak Dr. untuk sering diundang ya. Suatu kebanggaan hadir di episode. Baik, sahabat dan sobat episode, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selalu. Waalaikumsalam. Sampai, Dr.